dalam filmnya itu ada adegan yang sedih banget. Terus kalian juga pas nonton ikutan nangis. Kalian pernah nggak nangis gara-gara film? Aku pernah. Nah, tapi di saat yang sama kalian pernah nggak sih kalau misal kayak lagi scroll TikTok, scroll Reels, scroll short YouTube, terus habis itu ada berita yang lewat dan itu tuh berita nyata loh, berita nyata tentang mungkin kayak ada kejadian yang mengenaskan yang menimpa oleh manusia atau hewan, tapi menurut kalian itu nggak penting, kayak apaan sih ini, udah deh scroll aja. Bingung nggak sih itu kenapa ya, kok bisa kita itu malah sedih pada film, padahal film itu tuh sedihnya bahkan cuma buatan loh, tapi kita tuh malah nggak sedih dengan berita yang memang itu tuh kejadian nyata yang terjadi di dunia ini. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, kali ini aku mau bahas itu dengan nama empathy gap. Nah, jadi sebenarnya apa sih empathy gap itu? Kalau dalam psikologi namanya itu Hood empathy gap. Sederhananya itu adalah kondisi di mana kita gagal untuk membayangkan kondisi emosional yang jauh banget, berbeda banget dari emosi yang lagi kita rasain sekarang nih gitu. Jadi semisal kalian itu lagi di kondisi cool, lagi dingin, dimana kalian itu lagi tenang, lagi nyaman, lagi nggak stres. Nah, kalian itu cenderung susah untuk membayangkan gimana sih kondisi hot yang dirasain oleh seseorang yang mungkin misal lagi sedih atau lagi kesusahan kayak gitu. Nah, konsep ini tuh pertama kali dirumuskan sama George Loden. Nah, itu ini tuh ada dua, yaitu yang pertama interpersonal, yang kedua intrapersonal. Nah, intrapersonal ini adalah kondisi di mana kita susah untuk membayangkan kondisi orang lain yang emang beda sama kita, kayak yang aku tadi bilang, misal kita lagi senang, kita itu susah gitu, atau mungkin bahasanya zaman sekarang itu adalah kurang relate gitu dengan kondisi orang lain yang emang jauh banget beda sama kondisi kita sekarang. Nah, kalau yang kedua, yang intrapersonal, itu kondisi dimana kita sendiri itu tuh gagal untuk membayangkan diri kita sendiri di masa lampau ataupun di masa lalu. Jadi kita kayak semisal kalian pernah gak sih kayak ngelamun, kenapa ya dulu aku kayak gitu, kenapa ya kok bisa sih aku kayak gitu. Nah, itu kalian susah untuk membayangkan kenapa dari diri kalian sendiri gitu. Nah, dan kedua ini, intrapersonal dan interpersonal, itu tuh saling terhubung. Jadi kayak intinya sih, gimana kalian bisa memahami kondisi emosional orang lain kalau kalian sendiri nggak bisa gitu untuk memahami kondisi emosional kalian sendiri. Mungkin contohnya kalau yang sekarang lagi baru-baru ini kejadian kayak pengumuman SNBP kali ya. Mungkin ada dari kalian yang teman-teman kalian atau adik kalian yang lagi di kelas 12 terus baru aja nerima pengumuman SNBP. Nah, semisal kayak kemarin gitu, pas ketika mereka buka pengumumannya dan tiba-tiba mereka merah, nggak lolos, pasti mereka kayak mungkin sedih banget, merasa kayak kenapa ya kok aku nggak bisa gitu. Tapi malah orang-orang terdekatnya, mungkin keluarganya atau teman-temannya kayak, ya udahlah nggak apa-apa, emang kenapa sih, biasa aja, nggak segitunya gitu. Jadi rasanya kalau semisal bukan kita sendiri yang merasakan atau kejadian itu tidak menimpa dengan kita, itu tuh kita kurang bisa relate gitu dengan kondisi emosional yang terjadi sama orang lain ketika mereka lagi stres, ketika mereka lagi sedih. Itu tuh kurang kita untuk bisa memahami perasaan itu. Menariknya, empathy gap ini itu bukan cuman kita gagal untuk memahami orang lain, tapi kita lebih gampang untuk menghakimi orang lain karena kita tidak merasakan emosi yang orang lain itu rasakan saat ini. Bahkan penelitian itu tuh menunjukkan kita sering salah memprediksi diri kita sendiri.
di masa depan. Kita merasa aku pasti bisa kok, aku pasti kuat, tapi saat emosinya datang kita jadi versi yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih otak kita kayak gitu? Nah, itu tuh ada 3 hal yang saling berhubungan nih. Yang pertama, projection bias. Itu singkatnya ya, otak itu cenderung untuk memakai kondisi sekarang sebagai patokan untuk kondisi-kondisi lainnya. Jadi kalau misal kita itu lagi tenang-tenang aja, itu tuh otak otomatis kayak oh yaudah yang lain tuh juga udah sama kayak tenang aja gitu. Nah, lalu yang kedua itu adalah sinyal tubuh. Ketika kita itu lagi emosional banget ya, itu kan bukan cuma perasaan aja, tapi juga ada kondisi fisik yang mempengaruhi. Semisal kalian itu lagi marah, otomatis kalian itu jantungnya berdegup lebih kencang. Atau semisal kalian sedih, itu otomatis kalian lebih gampang untuk menangis kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah perbedaan untuk ngerti secara perasaan atau kita itu ngerti cuman secara pikiran aja sih. Kayak semisal kita itu bisa kok sepenuhnya paham dengan logika kalau orang itu tuh lagi takut. Cuman kayak kalau misalnya untuk perasaan, kalau kita sendiri nggak mengalami takut itu kita juga nggak sepenuhnya paham dengan perasaan orang lain itu kayak gitu. Nah, kira-kira gimana ya kita cara untuk mengurangi gitu ya empathy gap ini? Nah, yang pertama, coba kita itu balik ke memori diri kita sendiri ketika kita mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita itu lagi tenang, tapi kita tuh pengen gitu untuk memahami perasaan panasnya seseorang. Nah, kita tuh bisa untuk flashback gitu, kembali ke memori kita yang masa lalu, dimana kita itu lagi kondisi panas juga, dan kita jadi bisa gitu membayangkan, oh ternyata emang seperti ini yang lagi dirasain oleh seseorang itu. Lalu yang kedua, itu kita mengambil perspektif yang lebih dalam. Jadi bukan cuman kira-kira gimana ya perasaannya, tapi apa ya yang dia rasain, apa ya yang paling lagi dia butuhin sekarang kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, kita itu nggak boleh untuk buru-buru menghakimi. Jadi empathy gap itu sering bikin kita otomatis nganggep reaksi orang lain itu tuh kayak berlebihan, kayak apaan sih kamu, alay banget, apaan sih, nggak segitunya, lebay banget. Nah, itu kita tuh jangan kayak gitu. Jadi padahal kita itu juga pernah di posisi yang kayak gitu. Nah, kenapa kita itu bisa kayak gitu? Ya karena kita nggak paham dengan kondisi mereka, karena kita lagi di kondisi yang tenang kayak gitu. Nah, intinya itu 3 hal tadi, balik ke memori, perspektif yang lebih dalam, dan tidak menghakimi terlalu cepat. Semuanya itu mengarah ke satu hal yang sama kayak gitu. Tapi jujur aja, semua itu tuh kedengarannya sederhana, tapi nggak selalu mudah untuk dilakuin. Karena di momen nyata kita itu jarang sadar kalau kita itu lagi ada di empathy gap. Jadi kayak kita merasa penilaian kita objektif, kita merasa kita itu masuk akal. Padahal sebenarnya kita itu lagi lihat dari satu kondisi aja, lagi lihat dari satu sisi kita aja. Dari posisi kita yang lagi tenang, lagi nggak lapar, nggak takut, nggak tertekan. Makanya melihat reaksi orang lain itu seringkali kelihatan tuh kayak berlebihan atau bahkan kayak salah. Padahal bisa jadi kalau kita ada di kondisi itu, kondisi yang sama juga, kita itu akan bereaksi dengan cara yang gak jauh beda. Dan yang menariknya, kita bisa baru sadar kalau semuanya itu udah selesai setelah kita sendiri yang ngerasain, setelah kita ada di posisi yang dulu yang kita nilai itu tuh jauh dari kita. Baru di sini kita tuh bisa mikir, oh ternyata kayak gini ya, emang segitunya ya rasanya.
Dan dari sini kita tuh mulai ngerti kenapa dulu orang lain bisa bereaksi kayak gitu. Bukan karena mereka berlebihan, tapi karena waktu itu kita emang belum benar-benar bisa melihat dari posisi mereka. Jadi yang paling penting mungkin bukan selalu benar dalam menilai, tapi sadar kalau perspektif kita itu tuh terbatas, tergantung dari kondisi yang lagi kita alami sekarang. Jadi empathy gap itu manusiawi banget kok. Kita emang gak didesain untuk selalu memahami kondisi emosional orang lain. Tapi itu nggak membuat kita itu jadi pribadi yang kurang peduli atau jadi pribadi yang jahat. Nah, tapi kalau kita tahu cara kerjanya, kita bisa jadi sedikit lebih sabar. Karena empathy gap itu adalah jarak, dan jarak itu bisa dijembatani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum